Talim kita hari ini kita bahas masih perkara takdir. Kita temukan at-ta'awuru ala musyari', menemukan takdir kita. Bab yang akan kita bahas fahmu syai'in isnan 2 al-maudiyah al-wayul tauti'ul basyari, atau kesadaran diri manusia. Kita pahami itu dulu. Kalau kemarin terkait dengan metafisik, ya. Sekarang menyadari diri kita. Jadi terkait dengan kesadaran, ya. Kesadaran itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi badan. Berdoa kita sebelum taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya dilapangkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Waj'ali waziran min ahli Rabbana ta'ibana wa baina qaumina bihaqi wa anta khairul fatihin. Syahadatal masyayikh ulama anal aiza ikhwan alim jamaah wabil khusus ya ma'ah rahimakumullah. Tentunya semuanya dimuliakan Allah. Tentunya kita selalu memuji hanya kepada Allah. Subhanallah, segala puji bagi Allah. Kita pahami perkara ini penting. Kesadaran diri itu penting kita makrifati atau kita pahami atau memahami diri, tapi lebih tinggi lagi. Kalau memahami dengan menyadari itu beda. Tentunya dalam konteks Al-Quran, ya. Kesadaran diri dalam pemahaman Al-Quran apa sih? Mengandung pengertian menemukan jati diri dengan cara mendidik dan menghidupkan potensi fitrah kita dan internal yang ada pada wujud diri kita di luarnya, dan kemudian tolong dijiwai. Jiwa itu memahami dengan hati. Karenanya hakikat-hakikat keberadaan dan nama-nama serta sifat-sifat ilahi itu perlu kita maknai, selalu ada pada diri sebetulnya. Jadi zat atau esensi dan substansi diri manusia itu terletak pada kesadaran akan jati dirinya. Karena kecintaan kita dan kerinduan kita terhadap hal itu merupakan fitrah diri kita. Mencintai Allah, fitrah itu sebetulnya. Dengan demikian kesadaran diri memiliki 3 makomat. Makomat itu derajat. Tidak semudah itu. Kadangkala kita salah persepsi menyadari diri itu. Ada 3 makomatnya secara Quran. Dan ada pula cabang-cabang pemahamannya. Dalam konteks asbab pikiran kesadaran diri itu gimana. Dalam konteks ruhani itu gimana. Dalam konteks ilahiyah Quran itu gimana. Pasti yang namanya sadar itu pemahamannya beda-beda, ya. Tingkatan menyadari diri yang paling sempurna itu disebut arfani luwaya toti. Arfani luwaya toti. Artinya kesadaran diri yang sifatnya irfan, arif. Menyadari kearifan, irfani. Arfani luwaya toti, atau bisa juga disebut kesadaran seorang sufistik rohani, ya.
yang ianya, manusianya itu telah terkaitkan menyatu dengan hubungan dan korelasi manusia karena eksternnya begitu dengan realitas serta kesejatian hakiki yang tidak lain hal itu adalah kita ini menjadi khalifatullah. Kalau khalifatullah kaitannya dengan luar, membantu orang, mengurus orang. Ya. Kesadaran irfaninya begitu. Jadi bukan mementingkan diri sendiri. Tingkatan pertama, tadi tingkatan sempurnanya itu yang disampaikan tingkatan sempurna. Kita harus mengejar sampai arfani luwayatati. Tingkatan paling pertama menurut Quran disebut wayawal fatrawi tati. Wayawal fatrawi tati. Artinya kesadaran diri secara fitrah. Ya. Ini sudah di makamat pemahaman lebih dalam ya dibandingkan secara asbab. Ya. Begini, kalau secara asbab atau secara manusia biasa, manusia menyadari ini waktu dalam keadaan jaga. Kalau tidur pingsan nggak sadar kan gitu kan? Nah, gitu ya. Nah, itu perbedaannya secara Quran. Ada kesadaran irfan, ada kesadaran fitrah, ya. Merupakan sebuah bentuk fitrah ini perspektif dan sebuah pengetahuan yang sifatnya husul. Terima aja dulu. Namun merupakan sebuah kesadaran, sebuah ilmu yang sifatnya huduri. Huduri itu sifat hadir kepada syariat. Aduh dong, berat bener omongan ini. Enggak. Ya, sabar ya. Nanti paham. Yaitu kesadaran diri yang bersifat huduri mengandung makna begini. Saya ada. Itu huduri, hadir. Saya ada. Saya punya serta memiliki kesadaran itu serta pengetahuan. Saya mempunyai pengetahuan terhadap keberadaan eksistensi kita melalui potensi-potensi yang bersifat internal kita. Saya ada. Saya khalifah. Ya. Hal ini merupakan sebuah pengetahuan dan kesadaran prinsipil, ya. Nyata serta sama persis dengan pribadi kita, gitu. Jadi pada pemahaman ilmu pengetahuan secara syariat ini, kesadaran ini manusia memperoleh dan akan meraih sebuah realitas yang bernama saya. Apa? Saya. Jadi jangan menyebut aku. Kalau aku bukan ke kita, saya. Sadari saya ya. Dan hal itu sama dengan pengetahuan akan kesadaran terhadap diri pribadinya, saya ya. Mubeng ya, pusing ya. Kata-kata ini huduri masalah, kata-kata Quran. Tapi nggak apa-apa, Anu sampaikan dulu nanti Anu jelaskan. Tentunya pada fenomena pemahaman seperti ini biasanya tidak bisa langsung sampai pada saya. Sering menyebut saya ini ke ego. Melainkan pertama kekuatan-kekuatan dan aktivitas-aktivitas internal itu dirasakan dan dipahami terlebih dahulu, baru kemudian kita menjadi mengerti kata-kata saya itu. Jadi guna memperoleh serta meraih kesadaran dan pengetahuan yang sifatnya huduri tadi, kita harus membedah Quran. Saya itu sadarnya apa? Apa kata Quran? Allah berfirman di Quran surat Al-Mu'minun. Jadi menyadari diri dalam konsep Al-Quran adalah ini. Al-Mu'minun surat 23 ayat 14. Tolong dibaca. Ini penting ya. Kita ini sering tidak sadar. Ya. Kalau tidak sadar tidak bisa berubah baik. Ya. Jangan dianggap sepele. Summa khalaqnan nutfah. Awal kejadian kita sadari itu. Bismillahirrahmanirrahim.
surat yang 23 ayat 14. Diawali semua orang menetap. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman wa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan yakut yang berbentuk air. Maka suci Allah pencipta yang baik. Jadi yang diceritakan itu bukan kamu ya, itu bukan jati diri, itu kulit. Nah, yang di jati diri itu kesadaran kita harus dimaknai dalam konsep yang paling terakhir. Maka Allahu asyanu khaliqin. Ya, arti kata idzamu mansuma ansya'nahu khalaqan akbar. Jadi kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Ya. Arti kata setelah ada sesuatu ya, di materi tadi. Setelah diterangkan firman ini, kesadaran kita itu tahu bukan daging ini. Ternyata bukan. Ya. Terutama pada penciptaan janin dalam kandungan rahim, itu tahapan paling akhir yang sejatinya merupakan tahapan paling penting dalam proses penciptaan manusia, itu tempatnya. Di sana kan difirmankan idzamul mansuma ansya'nahu qalaqal, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Jadi jangan dicenderungi benar luarnya. Ya. Itu bukan saya gitu. Ya. Nah. Hal ini menunjukkan bahwa materi bawah sadar berubah ya, menjadi sebuah substansi ruh yang sadar. Menjadi sebuah substansi ruh yang sadar. Dengan kata lain, ia telah diberi kehidupan, kemampuan, ilmu karena adanya substansi jauhat zati, zat Allah. Zat Allah akan disebut zati. Yang hal ini disebut saya. Jauhat jati itulah yang saya. Jadi sering kita memahami saya ini bergerak begini badannya, bukan begitu maksud Quran. Paham sampai sini? Paham ya? Itu baru tingkatan pertama. Masih tingkatan syariat. Memahaminya di situ. Ya. Kemudian naik sebetulnya. Dibaca dulu langsung firman ya. Allah juga berfirman supaya lebih paham. Al-An'am surat 6 ayat 2. Coba kita baca. Jadi menyadari harus paham dulu ini. Mana pembentukan yang zat, mana yang dasar. Yang saya itu ternyata larinya tadi sudah disebut bersifat jauhat zati. Waladzi khalaqakum. Waladzi khalaqakum min linin summa qata ajalan wa ajalun musamman indahu wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun.
dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya, yang dia mengetahuinya. Jadi kan di sana disebut ya pemahamannya dia Allah itu yang menciptakan kamu dari tanah itulah ajal. Jadi yang ajal itu, yang mati itu adalah badannya. Jadi ya, konsep penyadaran kita begitu. Apa? Bukan saya yang mati, tapi badannya ya. Nah, itu pemahamannya beda. Coba dibaca firman Ar-Rum 30 ayat 40. Maka kita di sini pasti memahami bahwa kita ini nggak mati. Nggak mati. Ar-Rum surat 30 ayat 40. Allah berarti khalaqakum. Ini kaitannya ya. Tolong dicatat ayat-ayat ini ya. Bagi orang-orang yang kesadarannya kurang, ada amalan dirukyahnya di sini. Catat aja ayat-ayatnya. Tadi disebut ayat yang mesti kita pahami. Al-Mu'minun 23:14, ya kan? Nah, tadi sudah dibaca. Yang kedua Al-Baqarah kan? 156. Yang ketiga Ar-Rum 30 ayat 40. Ya. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min zalikum min syai'in subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberi rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu persekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Kalau kita paham dengan 30 tahun surat ini, ya, si kanker itu tidak akan berani menjolimi tubuh fisik. Jadi dia apa dulu, nanti amalannya ya. Ini termasuk amalan sempurna sebetulnya. Si kanker itu cipta Tuhan, ya, karena kita sifatnya itu, ya, itu harus kita bersilaturahmi dengan ciptaan Tuhan supaya jangan menjolimi si tubuh, paham ya? Karena dari sebelum ini kita bisa mati. Yang ajar itu kulitnya, betul ya? Sadari itu. Jadi konsep rokok beda. Kalau misalnya takdirnya sudah ditentukan kan nggak bisa kalau situ ya. Tapi ikhtiar, nggak ada obat yang tidak bisa menyembuhkan. Kalau ketemu pas dan tahu ilmunya, setuju ya? Tidak ada jalan lain, kita harus mau persatuan. Karena tadi seperti ada contoh orang nakal, ternyata tidak. Ya, karena tidak menjolimi dari pes muka itu sudah kelihatan. Tidak ada garisnya. Nah, ini yang dapat kayak ini. Tapi aku menyampaikannya dulu. Itu tingkatan kedua ya. Nah, tingkatan pertama tadi sudah, tingkatan kedua itu wayawal tauti alami ya. Itu yang dibahas. Sifatnya alami. Yang pertama tadi wayawal patroli tati. Yang tertinggi irfani tadi kan, ada tingkatan kesadaran manusia untuk bisa memahami diri ya. Jadi yang ketiga adalah tadi sudah disebut arfani luwaya, berarti kesadaran diri secara irfan atau bisa disebut konteksnya kesufistik atau rekod atau orang tasawuf. Kesadaran diri irfani itu puncak tertinggi, kita sadari itu ya, adalah sebuah kesadaran terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan Allah ya.
Hubungan ini adalah sebuah hubungan dua wujud dan eksistensi yang bukan bersifat sejajar atau horizontal lagi. Hudud. Kita kan menganggap bahwa di atas ada jarak. Hudud. Akan tetapi suatu hubungan antara cabang dengan pohon. Bahasanya gitu. Ya. Anda yakin masih berat ini konteks pemahamannya ya, tapi nggak apa-apa. Nah, hubungan antara bahasa secara ma'rifatnya mendaji dengan hakikat Allah, ya, dan merupakan sebuah hubungan antara mukayat atau syoma, ketergantungan kita sifatnya mutlak, absolut, ya, kepada Allah saja. Karenanya keinginan seseorang yang arif adalah keinginan yang bersifat internal, bukan individu. Ya. Kalau antum ada masalah, tidak meminta diberesin dirinya, tapi membantu orang lain. Itu keluar. Ya. Itu arif, tingkatannya lebih tinggi karena kita khalifah. Karena pandangan seorang arif di penandung haji, ruh, jiwa itu bukan saya. Ruh, jiwa itu bukan saya. Yang sifatnya hakiki bukan. Bingung ya? Dan kesadaran akannya bukan pula kesadaran diri. Akan tetapi ruh dan jiwa itu merupakan manifestasi pengejauhan dari diri dan saya karena ada Tuhan. Nah, di sini sering dianggap wahdatul wujud. Ya. Ketika manusia tenggelam dalam diri hanya kepada Allah dan dia tidak lagi menyaksikan kejelasan yang disebut ayunat, tidak ada lagi pengaruh dan jiwa, manusia telah sampai pada kesadaran diri yang paling hakiki. Sudah kesadaran sama menjadi dia. Ya. Karenanya jika seorang manusia selalu mendidik kesadarannya secara global atau disebut dari fitrah jalannya, ia akan mengetahui, memahami apa yang menjadi prinsip dan dasar sebagai konsep bahwa antum sebagai khalifatullah. Maka ia telah menginjakkan kakinya pada jalan kesadaran irfani dan ia akan merasakan, memahami hubungan yang bersifat irfan ini. Kemudian ia akan merasakan dalam hatinya rindu, mahabbah kepada Allah. Nah. Dan rasa rindu dan hub itu, cinta ini kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kesadaran irfan itu namanya, merupakan buah dari kesadaran dari perjalanan fitrah kita ke kesadaran sifatnya universal atau global. Ini ditunjukkan dari Al-Quran. Penunjuk ini berada firman Allah di Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 54. Jadi begini, konteks ini antum harus menyampaikan secara memori, tingkat di atas. Jangan dipaksa untuk sampai jelas, ya. Karena runutnya harus kita sadari nanti di bawah, ya, insya Allah. Jadi konsep kesadaran yang paling tinggi itu, ya, secara Quran tentunya berbeda. Tolong dibaca Al-Maidah surat 5 ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'azzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah yujahiduna fi
sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Agak keras pengertiannya karena ini dalam hal kita memahaminya secara lebih gampang. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka telah Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turunkan pengertian kesadaran dalam konteks ini. Turun. Hal pertama yang menjadi penghalang kita sering tidak menyadari diri, ya, atau bisa disebut lupa diri, ya, kan tadi lupa diri, ya. Nah, yang mana hal ini merupakan buah dari lupa dari Allah. Orang lupa diri itu pasti lupa Allah. Setuju ya? Pasti lupa Allah. Nah, itu sebabnya Allah berfirman di Quran surah Al-Hasyr, baca ya, 59 ayat 19. Penghalang dari sering kita lupa diri, atau sebetulnya intinya hakikatnya lupa Allah sama. Nah, kata Allah, wala takunu kaladzina nasulla ansahum ilaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Betul kan? Lupa diri. Jadi kuncinya apa dulu? Kalau antum sering tidak ingat Allah, dijamin antum sulit sadar. Duduk ya. Nah, mereka itulah orang-orang yang fasik. Walaupun dia mengaji tapi lupa dengan zikir, lupa dengan Allah, dijamin dia sering lupa dari diri. Itu Quran menyebutnya fasik. Karena ketika manusia lupa kepada Allah, ya, maka kita tidak tahu Asmaul Husna, ya, yang tersifatkan kepada kita, sifat-sifat agung Allah, nama-nama indahnya yang berkaitan dengan bukannya apa ya, terkaitan hubungan langsung dengan sifat-sifat esensial manusia, ya, penyayang, mengasihi, maka kita tidak akan sayang, tidak akan kasih, jolim, gitu. Juga sifat tadi akan dilupakan kepada manusia itu. Ya. Jika manusia tidak memiliki jalan untuk mengenal dirinya, ya, dan dia tidak membina, menghidupkan kesadarannya secara betul dengan Quran di dalam dirinya, maka dia akan melupakan Allah. Nah, dan kalau dia sudah melupakan Allah, menzalimi dirinya, lupa dengan dirinya, dan akan melakukan dosa apa saja seperti biasa, tidak ada masalah. Melakukan dosa biasa saja, ya. Kita akan keluar dari penghambaan, pengabdian kepada Tuhannya. Nah, sekarang itu yang kedua tadi levelnya agak menurun, pengertian kesadaran tadi kan. Nah, sedangkan kesadaran manusia pada level sebab, nah, ini akan lebih tinggi. Sebab itu asbab, makomatnya ya, itu ada 6. Ini umum, boleh dikata umum tapi yang pintar. Ada 6, menyadarinya itu ada 6 secara akliah, ya. Wahid, nomor 1. Al-Mudaffar. Aisnan, 2.
intahad Salasya Miqarat Arba'ah itu berapa? 4. Al-Aqil ya. Kamsya Matauqat Siddah 6. At-Taqadum ada 6. Kira-kira gitu Pak. Artinya udah tahu kan semuanya kan. Al-Muzaffar, Intahad, Miqarat, Al-Aqil, Matauqat, At-Taqadum. Artinya gini, 1 penampilan. 2 prasangka. Itu kata yang sadar. 3 perasaan. Itu kata yang sadar. Naik kan? Yang 4 pikiran akliyah. Itu yang sadar. Bisa berpikir maka disebut sadar. Yang 4 yakin. Naik lagi kan? Yang 4 tunduk. Itu orang yang pintar pengertian sadar ke situ kan? Betul kan? Naik kan? Yang pertama bagi yang umum, kalau tampil bagus ini sadar dia. Nah, naik lagi. Al-Muzaffar itu naik ke intahad. Intahad itu prasangka. Bisa menerka ini gitu, orang yang sadar katanya. Naik lagi. Ke sifatnya miqarat, perasaan. Bisa merasakan, sadar dia. Sudah itu al-aqil, pikiran keempat itu. Wah, pikirannya bagus, kata sadar. Sudah matauqat, itikat. Keyakinan, ya. Nah, ada keyakinannya kuat, dia sadar orangnya. Yang ke-6 taat, dia sadar. Ada betulnya. Tapi tingkatan tertingginya apa? Orang yang sadar ternyata di konsep hukum asbab adalah taat. Orang yang taat. Bukan al-muzaffar. Muzaffar tadi apa? Penampilan. Ya. Udah mulai paham ya dikit-dikit. Nah, karenanya ada perkataan begini. Kita belajar bahasa wahyu ya. Diwakilkan dengan bahasa Arab. Yatami tuhidu suhri sadatihi wa jannatihi fi hatihi al-hayati haqqan alal wahdi al-da'i yagnihi fil ma'rifati wal ihsan. Nah, gitu pengertian sadar tuh. Kalau Anda ngejelasin gimana Pak? Pusing ya? Nah. Ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan hidup seseorang muslim dalam hidup ini sangat tergantung dari kesadaran. Setuju? Ya. Tenang, bahagia, sukses bagi antum itu tergantung pada memahami kesadaran, ya. Apa yang dibangunnya dalam berilmu dan beramal harus dibawa sadar, ya kan? Sudah berada di kesadaran manakah antum? Pertanyaannya gitu kata Allah. Di makomat mana? Kalau yang disebut ini baru level pada asbab akliyah. Antum tanya, apakah di yang tadi atau yang kedua ini? Nah, gitu. Sadarnya kita. Yang membuat kita letih dalam hidup atau tegang, galau, itu terkait dengan kesadaran. Ada 3. Ada berapa? 3. Itu bisa ditutup, penutup atau hijab kesadaran kita. Tegang, galau itu ada 3. Itu menutup kesadaran kita. Di antaranya wahid. 1. Turidu antakuna mauda anta takdir Ihsan al-khawfu minal tarodi latim wal karoiha minal tarodi lintiqad. Salasya muhawalaka antakuna masyuron summa antausia ajama al-jamadati datia
Itu penghalang kita dalam sadar. Paham kan? Belum dong. Ya. Pemahamannya gini. Satu, ingin dihargai. Apa? Maka kita blank kesadaran kita. Kalau antum, Aden mesti dihargai, itu tidak sadar. Toridu antakuna mauda antatakdir. Ingin dihargai. Kesimpulannya gitu. Yang kedua, takut dicaci dan dibenci, takut dikritik. Aisnannya, bahasa wahyunya, al-kaufu minal tarodi lotim wal kaloria minal tarodi lintikot. Kita takut dikritik. Ya. Kita takut dicaci. Ya. Kalau itu timbul, kita nggak sadar. Lupa diri. Yang ke syarasya 3. Ya. Muhawalaka antakuna wasyuron ma syuron suma antausia ajama ajal madatil datia. Berusaha jadi terkenal, lalu membesar-besarkan keterkenalkannya, kepopulerannya, dan kehebatan diri. Maka antum dijamin sulit sadar. Betul? Jadi hijab penutup kita tidak bisa baik, ya, adalah 3 tadi. Ya, kesimpulan bahasa syariatnya galau. Ternyata kalau dirunut, ingin dihargai, takut dicaci, takut dikritik, berusaha populer, kemudian membesar-besarkan diri, kehebatan di dirinya. Itu dijamin antum sulit taat. Paham sampai sini, Pak? Apakah antum sampai situ baru kesadarannya? Tunggu dulu, ya. Sedangkan yang membuat nikmat tenang ada 3 juga lawannya. Itulah pembuka kesadaran kita. Amalkan ini. Karena di sini semua udah pada sadar. Gitu. Ya. Pembukanya tadi penutup ya. Sekarang pembukanya. Nah. Pembukanya. Awalid. Ahtiromil akharin. Pembukanya itu. Pembuka hijabnya itu. Aisna. Memtana tanah indan tiqodiha. Kedua. Salasha. Al-mubalagha tufillahi wa tansawbihi summa takdimi wajudillah laqatihi min alinas. Itulah pembuka dari kesadaran. Udah selesai. Udah selesai jadi buka. Kan gitu ya. Ya. Artinya gini. 1, pembuka dari kesadaran kita adalah menghargai sesama. Setuju? Maka antum bisa sadar. Kedua, bersyukur ketika dikritik. Ketiga, membesar-besarkan dan menghebatkan bukan diri tapi Allah, lalu memperkenalkan eksistensi Allah, kebesaran Allah kepada khalayak ramai. Itulah pembuka kesadaran. Akademis bener dong neranginnya. Tunggu, turunin dulu ya. Turunin lagi. Karenanya naiknya level kesadaran manusia, cara selanjutnya, amalannya supaya nancep kepekaan kesadaran kita. Kuncinya 1, dong nasihati. Kesimpulannya, keinginan itu perlu ditundukkan. Itu aja. Antum pengen sadar? Pengen? Namanya keinginan. Bukan gak boleh. Perlu ditundukkan. Paham ya? Itu kuncinya. Bagi kita yang masih bersifat awam, keinginan itu perlu ditundukkan. Apa aja? Apa aja? Ternyata untuk bisa naik ke tingkat lebih tinggi kesadaran kita, kuncinya secara firman Allah bagi kita adalah keinginan itu perlu ditundukkan. Setuju? Setuju ya?
Dijamin naik nih. Ya. Bahasa kerennya perlu dimakrifati keinginan itu. Coba antum perhatikan dada kita. Dado. Apa? Dado. Wilayah tengah ya. Perhatikan. Ketika antum sangat menginginkan sesuatu, dada antum lapang atau sempit? Itu pertanyaannya. Ingin foto, ingin nikah, ingin piti, ingin dada antum, ya, lapang atau sempit? Antum tadi yang jawab, jangan jawab. Itu logisnya ya. Apakah antum ingin bahagia? Jawab. Pasti ingin kan? Gitu kan? Apakah antum ingin tenang? Jawab. Ingin kan? Apakah antum ingin hidupnya sadar? Jawabnya ingin sadar kan? Setuju kan nih? Interaksi aja. Setuju. Al-raqbah hiya al-masyafah bain antu walawaqa au bain al-bidayati bil nahaya. Keinginan adalah jarak. Keinginan itu kata Quran jarak. Jangan disandarin keinginan dengan doa. Doa itu ubudiyah. Tingkatan kita sudah tinggi. Duduk ya. Keinginan itu adalah apa? Jarak. Al-raqbah hiya alam fisyafa. Keinginan itu jarak antara antum dengan kenyataan. Sampai poin ini paham? Ya? Atau antara start dengan finish. Setuju? Ya, start finish ada jarak kan? Nah, keinginan begitu maknanya. Nah, biasanya rasa ingin menyerah, rasa nih, antum menyerah, itu hadir sebagai tanda apa Pak? Finish sudah dekat. Itu Quran. Kalau mungkin menggebu menyerah deh, hampir mendekati, tandanya finish semakin dekat. Antum lari, pas sampai di ujung ke finish, hampir putus asa nggak? Logikanya. Jadi gimana kita sampai pemahaman ini? Finish sudah dekat nih. Nih enggak lah, tiba di ujungnya mundur balik. Kan kacau tuh. Sadari itu. Tetaplah melangkah, yakin, tawakal, pasrah, karena ilmunya kalau sudah mendekati begitu berarti finish sudah dekat. Padahal hati sempit itu tanda ketidaksiapan menerima berbagai rahmat luas, berkah berlimpah dari Allah. Itu sebabnya segera tundukkan keinginan antum agar lapang hati antum. Dengan cara melepaskan, menyerahkan keinginan antum, tawakal kepada Allah. Ya, yang paling mengerti apa yang antum butuhkan sekarang. Tidak melihat spion, tidak otret. Setuju Pak? Setuju. Tidak otret. Nah sekarang kan udah kayaknya udah mentok nih. Apalagi zaman-zaman asbab sekarang kan. Nah itu yang dibutuhkan. Jadi kalau yang tanya, interaksi, dong tanya, Kang, saya ingin bahagia. Kang, saya ingin tenang. Kang, saya ingin sadar. Jawabannya kira-kira apa? Dong serahin. Jawabannya apa? Ayo, gampang nih.
Jawabannya. Orang makrifat harus tahu. Jawabannya cuma satu. Hilangkan inginnya. Hilangkan inginnya. Kang, saya ingin dapat istri. Hilangkan inginnya menjadi Kang istri. Si Akang yang beristri. Halah. Hilangkan inginnya. Jadi ingin itu makrifate. Setuju nggak? Oh, kayak bercanda nih. Enggak, ini bener ini. Apa yang diniatkan ingin, kalau kita tidak bermakrifat, maka ingin sebagai hijab. Setuju nggak? Ingin duit 1 miliar. Iwan ingin 1 miliar. Ya. Berarti kalau hilang inginnya, Iwan 1 miliar. Setuju? Itu itikad. Keyakinan harus begitu. Jadi harus pakai yang disebut iktibar. Bahasa Quran begitu. Ingin bahagia? Ingin tidak jomblo? Jawabannya satu. Hilangkan apanya? Inginnya. Gak ada ikhtiar dong. Tunggu dulu. Kita ada konsep tawakal. Tawakal itu sampai ya. Setelah ada doa, setelah ada ikhtiar kan. Udah selesai gaji ya. Pokoknya besok nafi isbatnya ingin. Dihilangin semuanya. Ya pasif dong antum ya. Nggak begitu maksudnya. Ini sifatnya sudah ruhani, irfanu. Iya. Kang, saya ingin bahagia, Kang, saya ingin tenang, Kang, saya ingin hidup sadar. Hilangkan inginnya. Jadi ada 2 cara agar antum segera sampai ke finish. Setuju? Target, bukan. Atau kepada kenyataan yang antum inginkan. Pertama, menempuh jarak. Betul? Pertama apa? Menempuh jarak. Kedua, menghilangkan jaraknya. Kira-kira sampai jangan dicenderungi asbabnya. Sampai hilangkan jaraknya. Sehingga logika kita menyebut gimana? Setar adalah finish. Setuju nggak tuh? Bagi Allah nggak ada setar, nggak ada finish. Setar adalah finish. Al-awalu al-akhiru. Ya, kok jadi on sih? Pak Al ketawa tuh. Ini bukan permainan kata kan? Ini itikad. Hilangkan jarak berarti setar sama dengan finish. Setuju? Setar adalah finish. Awal adalah akhir. Atau saya sedang berada di kenyataan yang saya inginkan. Pakai jarak nggak? No. Nafi dulu. Tempuhlah jaraknya di muka bumi, tapi hilangkan jaraknya di dalam hati antum. Itu bahasa ruhani. Sampai Pak. Masa mobil lecet dibawa ke hati, Pak? Nggak bisa tidur antum. Ya. Setuju nggak tuh? Lah ya pengen istri ya dibawa nikmatnya Pak. Wah nggak bisa tidur, nggak dapat antum. Duduk nggak nih? Kira-kira duduk nggak ya? Gampang ya. Hilangkan jaraknya di dalam hati. Bisa nggak? Bisa ya? Paham ya? Ini nggak akan sulit nanti mengamalkan yang sifatnya metafisik. Ya. Disinilah letak misterinya hidup terkait dengan kehendak kita. Wah, kehendak misteri ini. Hidup itu misteri, kan banyak orang itu. Nggak ada diandung misteri. Itu sebabnya tidak ada ketenangan tanpa kejelasan. Antum ngaji nggak butuh, harus jelas.
Berobat harus jelas. Kalau tidak jelas tidak tenang, setuju nggak? Iya kan? Nah, harus jelas. Sisi lain, uniknya hidup nih ya, lu kasih tahu supaya jangan galau. Unik kita hidup itu akan terasa hambar. Hidup antum hambar bila semuanya sudah jelas. Setuju? Hambar nggak? Jadi ketidaktahuan itu penting. Penting. Karena kalau jelas semuanya, antum hidup hambar. Jadi kalau ada cobaan, ujian, ya, itu jelas, antum hambar hidup. Hambar nggak? Bila semua sudah jelas, tidak ada misteri, maka tidak ada kehidupan sensasi. Keren. Ada? Nggak ada sensasinya, bro. Begitulah skenario Allah menciptakan kita masalah. Karena ada masalah, antum ada sensasi. Masa digalauin masalah? Sensasi itu, bro. Supaya kita hidup tidak hambar. Bahasa mudanya begitu. Udah selesai lah, kaji lah ya. Ya. Iwan andung ya ma'arahimakumullah. Andung buka dulu wawasan secara konteks spiritual ya. Manajemen keinginan. Sudah itu makrifati semua problem dan masalah. Karena itu merupakan kesenangan. Kita nggak mau hidup hambar kan? Mau gak? Sekarang kita baik terus sama istri pak. Nggak ada perang badar. Enak gak? Ya harus bercakap lah dia di rumah. Tahu kok buruk kok tuh baik. Karena sensasinya begitu, setuju pak? Jadi nggak ada orang itu mesti beres semuanya. Sesoleh-soleh manusia tetap dioyak-oyak lontong ya. Begitu skenario Allah. Udah arif kita? Udah? Gini aja deh. Pokoknya tiap ada masalah, ketawa aja. Apa-apa sukolado. Pade. Kalau ndak ada lado, hambat. Setuju? Itu hidup. Makan lado itu masalah. Iya kan? Nah. Kalau menunjukkan dia pan yang mana ndak marifat ke masalah, pusing dia dong. Demi Allah, antum harus ada masalah. Baru antum bisa mimpi. Kok mimpi ya? Mimpi kan nggak sadar salah. Kita bahas. Kita hanya perlu satu yang jelas. Selain itu terserah mau jelas atau misteri, nggak ada masalah. Setuju ya? Nggak ada masalah. Problem itu nggak masalah. Hanya satu kata yaitu perjelas siapa Rob antum. Dan apa tujuannya menciptakan antum. Dari 1000 zigot, ribuan yang beradu, cuman satu yang hidup. Antum ini. Betul kan? Berarti sudah ada rencana Allah. Diwujudkan di muka bumi. Paham ya? Nah, jika Tuhan antum sudah jelas, dan antum sudah jelas tentang tugas antum di atas bumi ini atas perintahnya, maka sebanyak apapun misteri kehidupan tidak akan membuat antum kehilangan kesadaran. Sampai pak? Sampai? Kalau udah jelas, kalau sudah makrifat, nggak akan kehilangan kesadaran. Imunisasinya lah kue ruhani apa? Dek pemahaman tadi ya. Masih belum bisa, tunggu dulu. Dan ketenangan bahkan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Kaitannya kesana.
namun juga antum bisa menikmati berbagai sensasi yang mengiringinya. Setuju? Ya. Cukup satu kata aja dari Anda. Allah, serba Allah, masih Allah, atau satu kalimat, persering. Untuk kondisi ikhwan di sini, kalau digempur masalah, jangan ada keinginan untuk selesai, tapi la ilaha illallah. Itu apa? Itu talqin. Udah capek no. Kalau antum memecahkan masalah, ingin selesai masalah, berarti antum menghilangkan sensasi hidup. Obatnya satu, la ilaha illallah. Masuk bulan ke depan kita gempur lagi la ilaha illallah. Duduk. Ya, supaya kita tidak terpengaruh dengan sensasi cobaan hidup. Sampai makanya la ilaha illallah yang disampaikan nanti itu bersifat apa? Bersifat apa? Membersihkan masalah unek-unek dalam hidup. Makomat kedua. Derajat itu udah naik. Semakin banyak keinginan maka semakin rendahlah kesadaran kita. Jelas. Sehingga semakin sedikitlah kebutuhan yang terpenuhi dan semakin rentanlah jiwa jasad terserang virus, bakteri, penyakit. Nah, pusing. Semakin level tinggi kesadaran maka semakin berkuranglah keinginan yang tak penting. Sehingga semakin banyaklah kebutuhan yang terpenuhi dan semakin kuatlah antibodi jiwa kita, tubuh kita, jasad kita dalam menangkal berbagai bentuk penyakit masalah. Setuju? Setuju. Nah, dalam Al-Quran diajarkan, Al-Quran ya, firman Allah, jika hidup kita ingin selamat, maka rendahkanlah keinginan kita, zohirnya suara kita. Suara kita itu keinginan sebetulnya di hadapan Allah dan Rasulnya. Rendahkan suara kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Yang ketiganya, dan orang tua kita. Rendahkan. Serta jaharkan, kuatkan omongan kita di hadapan musuh kita. Siapa? Setan yang nyata. Jadi kalau antum jahat dikit la ilaha illallah, setan kita itu yang digempur. Tapi kalau ke Allah, kalau ke Nabi, kalau ke orang tua, nggak boleh jahar. Rendahkan, duduk. Itu sandaran zikir jahar. Letaknya harus tahu. Artinya jahar itu menggempur masalah ujian yang ada pada kita. Setuju? Gempur itu. Makanya kalau digempur dengan masalah, la ilaha illallahnya bila perlu teriak Pak di atas rumah. Karena bisa di dalam diri, bisa di luar diri. La ilaha illallah. Betul kan? La ilaha illallah sampai mabuk Pak. Itu sebabnya orang yang sering dirundung dengan keinginan kuat, mengejar apapun juga ilmu yang tinggi, pas dia jahar zikirnya pasti meledak sendiri naik. Itu sifat kejiwaan. Duduk. Jangan disalahin dong. Memang bawaannya kayak gitu. Udah paham Pak? Ya. Udah paham ya? Di sini nggak ada Pak, di luar sana yang ada. Duduk ya, lebih tinggi ya. Nah, kita lanjut dulu. Yang mesti direndahkan kemana? Allah. Siapa lagi? Rasul. Siapa lagi? Orang tua kita. Yang dijaharkan apa? Masalah, setan pada diri, jin yang merusak, sapu bersih. Makanya jangan tahlil Pak, minta dibersihkan. Habis tuh. Haram habis, riba habis. Jangan kebakar rumah nanti, betul kan? Hati-hati. Gitu kira-kira tahlil itu.
Ah, sekarang kalau digunakan ke ladang gimana Pak? Habis itu yang jelek. Tapi kalau nanemnya itu uang riba, habis pula pohon itu. Ah, kan gawat itu. Duduk gak tuh? Makanya sebelum kita paham dengan pohon itu, ada sedekah, ada sodako. Jangan nunggu panen sedakonya. Anti hama itu duluin sedakonya. Duduk nggak? Maaf Pak, ini ya Iwan, ketua kita. Ya, penting ya. Jadi jangan nunggu sedako itu ada yang disebut transaksi. Enggak. Sedako itu modal. Sebelum transaksi dapat, sedako pembersihan. Duduk nggak kira-kira? Jadi sedekah itu waktu tidak ada untung. Itu yang paling makbul. Duduk nggak? Karena sedekah itu adalah modal. Ada pertanyaan sampai sini? Agak pusing nggak nih kata-katanya? Enggak ya? Kita lanjut dulu. Jika kita meninggikan suara, berkomunikasi dengannya, dengan Rasulnya, atau dengan orang tua kita, maka celakalah antum. Jika kita kuatkan, jaharkan tahlil kita, la ilaha illallah, maka terbakarlah, kaburlah setan. Pergilah masalah, pergilah galau. Itu firman bro. Jadi kalau ditanya sandaran dalil zikir jahar tuh ini. Ya. Intinya, jika hidup kita ingin selamat, terhindar dari bencana, maka hindarilah bersuara keras terhadap yang 3 tadi. Di hadapan yang 3 tadi, khususnya kepada Allah, kepada orang-orang yang kita muliakan, termasuk gurunya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menjadikan suara keras, suara petir, untuk menakut-nakuti orang yang dalam hatinya ada penyakit. Setuju? Maka kalau di hati antum ada penyakit, hantam dengan tahlil jahat. Setuju? Nah, yaitu penyakit itu waswisu fi sudurinas. Bahkan Allah jadikan petir sebagai salah satu alat untuk mengajak para makhluknya yang ingkar. Percaya nggak nih? Ya. Artinya suara yang keras atau jahar bisa menjadi pertanda bencana atau musibah yang menakutkan. Setuju? Setuju? Ya. Itu sebabnya nggak perlu heran jika pertanda puncak bencana akhir dunia, kiamat besar, terdengarnya suara terompet sangsakala. Kata siapa itu? Kata Quran. Waktu gempa kemarin, sebelum gempa ada mendengung Pak, ledakan. Tunggu aja. Ada suara Pak. Sayangnya orang yang tertutup tidak terdengar suara itu. Itu susahnya. Ya. Kenapa? Karena tiap hari sering bersuara keras, lah imun. Ya, gitu. Dalam perspektif fisika terkait kaji kemarin, suara menghasilkan apa? Suara menghasilkan gelombang, kemudian frekuensi getaran, kemudian resonansi yang mana gelombang tersebut akan saling menyelaraskan dengan gelombang lain yang ada di semesta. Setuju? Ya. Semakin keras suaranya maka semakin tinggi frekuensinya. Setuju? Fisika tuh. Bila semakin banyak suara keras di muka bumi ini, maka semakin terganggulah mekanisme alam semesta, sehingga semesta bisa merespon dengan marah atas perintah Allah. Setuju? Maka hukum petasan waktu lebaran itu sebenarnya sudah ada di Islam. Haram. Bukan karena nggak bisa tidur. Ya. Pertanyaannya, azan sekeras-keras untuk siapa? Untuk setan yang ada di diri antum, supaya terbakar bisa ke masjid. Duduk. Itu maksudnya. Jadi
Bahaya suara ini. Kalam itu makin tinggi harus kita pahami. Ternyata hikmah suara ini perlu kita makrifati terkait dengan kesadaran diri. Dalam perspektif gelombang otak kita bahas. Semakin tinggi frekuensi gelombang otak kita, seseorang maka semakin tegang pikiran dan hatinya, ngeres. Ya. Semakin risih, resah, rusuh. Artinya dapat disimpulkan bahwa suara keras adalah satu, suara yang kurang santun. Dua, suara yang menegangkan dan mengejutkan. Tiga, suara yang mengundang hadirnya bencana dan musibah di alam semesta. Jangan diundang kiamat kecil, bro. Dengan suara keras. Itu nar. Dan jangan pula kita merespon perilaku mereka dengan amarah. Respon gelombang walaupun tidak bersuara. Sebab bila kita marah, maka frekuensi ketegangan semesta pun semakin meningkat. 100 orang kita marah, walaupun tidak bersuara, maka semesta langsung merespon. Makanya satu orang berbuat jolim, berbuat zina di suatu daerah, 40 rumah kena. Setuju? Setuju. Tapi coba kita membantu sebagai khalifah menyeimbangkannya alam tadi. Ya, jangan sampai alam yang berdakwah dengan tahlil sekeras-kerasnya supaya yang lain mendengar. Duduk kan? Bencana musibah tidak bertambah, insya Allah dengan banyaknya kita zikir. Zikir mana? Zikir jahar. Nah, mari imbangi suara yang menggelegar semesta tersebut dengan zikrullah. Tahlil, istighfar yang santun, syukur yang nikmat, dengan tidur yang khusyuk. Karenanya kesadaran, ketenangan, kebahagiaan itu adalah sebuah misteri. Metafisik, halusnya kopi, kesadaran berbaik. Berbaik sangkalah kepada takdir Allah. Di situ kaitannya. Responlah setiap peristiwa dengan cara berbaik sangka kepada Allah. Husnudzon. Semakin kuat rasa baik kita kepada Allah, semakin kuat rasa baik sangka antum kepada Allah, maka semakin lapanglah jiwa antum. Sehingga semakin banyaknya solusi rezeki dari Allah yang bisa antum terima dan bisa antum kelola. Di antara contoh kalimat baik sangka, husnudzon, semuanya sudah tahu. Merendah di hadapan yang maha tinggi. Untuk bisa mengenalnya lebih dekat, kita tak perlu memfokuskan kepada sesuatu atau memasukkan fokus dari sesuatu. Kita hanya perlu merendahkan diri di hadapan Allah. Lebih rendah lagi, semakin rendah lagi. Tak harus berimajinasi bahwa kita hanya sekedar titik di tengah padang pasir atau kosong di antara keberadaannya. Tak usah kita pikirkan itu. Yang penting teruslah merendah di hadapan Allah. Dan dia pun meninggikan derajat antum, insya Allah. Itu sebabnya dalam level kesadaran asbab normal manusia, bagi orang awam pasti semua menyangka, pasti deh orang awam menyangka, saat manusia dalam keadaan hidup dan sedang terbangun, namun bagi sebagian orang yang antum seperti dalam keadaan jaga, terbangun, bisa ngerokok, bisa ngobrol. Ya, bagi sebagian orang sampai titik makrifat sebetulnya tidak dalam keadaan sadar. Kok gitu ya? Nah, gini. Mereka meyakini saat ini manusia justru tengah tertidur lelap. Antum semua ini tertidur. Yaitu antum sekarang tengah tertidur. Baru setelah meninggal antum sadar bangun. Yakin? Yakin gak nih? Ya.
dan memulai perjalanan kehidupan yang nyata setelah antum mati. Manusia hidup ini seolah hanya mimpi, tapi mimpi yang mempengaruhi kehidupan nyata. Karena hidup yang sesungguhnya ada di akhirat. Setuju? Syariat ngomongnya gitu. Di alam berikutnya yang sesungguhnya. Al-insanu yinamu bishakrin asyasi. Fakot adal mauti yasta'ijakum. Manusia hakikatnya tidur, baru setelah mati dia terbangun. Jadi selama di dunia ini, kita kan di dunia ini. Ya, tidur bro. Sering menganggap uang itu penting, jabatan itu penting, popularitas penting. Padahal kita sedang tidur. Unik kan? Tapi setelah mati, kita baru sadar semua yang tadi itu uang, jabatan, popularitas nggak penting. Apa yang dibawa? 2 miliar dibawa, istri cantik dibawa. Enggak penting. Karena yang terpenting akhirat. Di akhirat itu yang penting apa? Pada saat kita mimpi ini, sujud. Apa? Sujud. Jadi antum kapan sadar? Sujud. Sujud antum kepada Allah baru antum sadar. Karenanya satu-satunya ketenangan terindah di akhirat ketika di dunia antum banyak sujud. Bukan punya pangkat, bukan punya uang, bukan popularitas. Nah, kamu akan sadar itu setelah kita mati. Nggak percaya? Mati kita sama-sama. Kan gitu lagi. Ya, ngeri ngajian dong mah. Ini itikad. Kalau sekarang kamu masih menganggap uang dan pangkat penting, karena jiwa dan batin kantum sedang tertidur alias nggak sadar. Gini. Kita pici sama-sama. Pici. Saki, kece, akal, sadar gitu kan. Betul kan? Betul kan? Ah, cucu aja jarum. Saki, padi, enggak percaya cukup dulu. Kalau anu enggak ada padi dong. Ya, berarti kita sadar. Betul kan? Ya. Hukum logika kan begitu. Betul nggak tuh? Pak, betul nggak tuh? Ini pola berpikir ma'rifat begini. Kesadaran pada sholat itu penting dari dunia dan seisinya. Itu nanti nunggu ketika kamu di akhirat akan tahu. Ketika antum tidak punya kesadaran bahwa sholat itu lebih penting dari dunia dan seisinya, maka ketika terbangun dari tidur, orang-orang ini akan nyesal dan meminta untuk dikembalikan lagi ke dunia. Dari Quran, ya. Namun sayang, permintaan itu sudah tidak bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu mimpi kita kan mimpi ini semua nih, ya. Waktu mimpi kita nggak ma'rifat. Antum harus meyakini, seyakin-yakinnya hal ini, seyakin-yakinnya bahwa antum ini belum sadar, masih tidur. Mau keterima, mau enggak mau tahu. Antum pokoknya masih tidur. Antum semua yang duduk ini tidur. Mau keterima, mau yakin, terserah. Gini, antum harus meyakini, seyakin-yakinnya hal ini. Karena memang janji Allah menjadikan akhirat itu kekal. Yang tidak kekal itu mimpi, betul kan? Betul kan? Di dunia kekal nggak? Enggak kan? Mati itu pasti kan? Nah, kata Quran yang kekal itu akhirat itu yang sadar. Ulama besar Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa hakikatnya manusia sekarang yang hidup di atas dunia, termasuk Iwan, termasuk ketua, termasuk Baal, sebetulnya tidur, kata Imam Al-Ghazali. Tidur makna logika adalah nggak sadar kan? Ya. Kalau ada yang bilang enggak, dia nggak tidur, buktinya dicucuk jarum sakit. Itu nyata, silakan debat. Enggak mimpi kita, betul. Loh, pertanyaannya,
kalau lagi mimpi juga semua menyangka bahwa itu nyata. Itu dalilnya. Antum kalau lagi mimpi tidur, mimpi nih, seolah-olah mimpi itu nyata. Sama dengan sekarang. Putus nggak tuh? Logikanya putus kan? Tapi mimpi sekarang itu menentukan. Makanya untuk bisa menentukan mimpi itu menjadi problem, harus banyak sujud. Karena di sujud itu kata Allah adalah waktu kita dalam keadaan sadar. Pentingnya sholat tuh. Hakikatnya begitu kata Ihya Ulumuddin. Kalau ada yang bilang enggak, kita nyata kok, tidak mimpi. Orang kalau lagi mimpi juga semua menyangka bahwa itu nyata. Setuju? Setuju. Setelah terbangun baru kita sadar. Mimpi bro katanya. Iya kan? Jadi sadar antum kapan? Setelah ditunggu hitam. Nggak percaya tanya Najjalpi. Ya. Takut ya ngaji mandong. Ada di Quran itu. Ini nih. Bukan mimpi itu arti kata. Makanya mimpi itu ujian itu sensasi biasa aja. Ya. Betul kan? Ternyata tadi cuma mimpi ya. Iya. Jomblo cuma mimpi pak. Aduh, nggak ada duit mimpi pak. Kaya mimpi, punya mobil mimpi semuanya. Ya, kenapa itu seperti nyata? Karena kita sedang mimpi, kan gitu ya. Jadi memang jangan-jangan kita saat ini sedang tertidur. Betul, betul, betul. Saat ini sedang tertidur nggak, ibu-ibu? Terasa saat ini sedang tidur. Tapi nggak sadar. Terasa kita sedang tidur tapi tidak sadar. Ya. Kaji Andung aneh nih. Andung hanya mengingatkan. Di tengah kesibukan di dunia. Di tengah kesibukannya kita mimpi. Di dunia mimpi. Terkadang kesadaran manusia akan adanya hari akhir. Pembalasan. Itu sangat lemah Pak. Sangat lemah. Mengapa? Mengapa bisa seperti itu? Karena hati antum jauh sering lupa kepada Allah. Sehingga kesadaran itu jarang sekali muncul. Kalau kita lupa kepada Allah, lupa sujud. Sekarang ini kan antum setiap hari lebih banyak pusing ngurusin dunia. Capek. Padahal antum ngimpi. Ngurusin dunia dalam mimpi ya gimana ya? Masa aja dia udah deh. Antum ngimpi, pusing ngurusin dunia sampai galau. Daripada pusing mikirin kehidupan di akhirat. Ada. Bapak-bapak kalau pusing mikirin dunia berarti bapak-bapak nggak sadar itu. Yang mesti dipusingkan adalah urusan akhirat. Kapan kita nanti di sana pas kita hidup bener? Mengaku muslim tapi aneh. Sensasi kehidupan, amanah. Kok galau? Mudah kaget, mudah terkejut. Padahal antum mimpi. Ayo. Keras banget. Enggak. Mimpi makrifati. Kesadaran kita terhadap Allah itu memang masih lemah. Pertama, mari kita bahas apa yang sesungguhnya dimaksud dengan kesadaran. Secara manusiawi dulu. Kesadaran adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Itu sadar. Sedangkan tidur adalah proses fisiologis yang bersiklus bergantian dengan periode yang lebih lama dari keterjagaan. Saat tidur, otak mampu memproses informasi secara efektif dan bisa membuat keputusan. Jadi saat kita tidur itulah kita bisa membuat keputusan. Lah sains aja membuktikan kok. Saat tidur juga otak sibuk menyusun memori baru, diulang. Itu saat kita tidur dan memperkuat memori sebelumnya.
Saat kita, kata orang, saat kita tidak sadar kan. Kemudian menghubungkan keduanya. Penelitiannya begini, ada yang meneliti mengatakan bahwa dengan tidur dapat membantu kerja otak menyusun memori menjadi lebih baru. Setuju? Sadar nggak? Sebaliknya dengan tidak tidur dapat membuat kemampuan membentuk memori baru turun 40%. Hati-hati yang duduk, Pak Al, muda-muda yang sering begadang. Turun memorinya 40%. Orang kurang tidur blank. Betul kan? Karenanya manusia tidur melalui beberapa tahapan. Tahapan tidur. Ini udah fisik. Tahap pertama, orang yang masih terjaga. Anggap aja terjaga walaupun semuanya mimpi. Karena kita dalam keadaan mimpi. Rekaman EEG menampilkan pola aktivitas cepat dengan amplitude rendah yang selanjutnya berubah menjadi gelombang. Waktu kita jaga nih, nggak percaya ukur. Gelombang itu disebut delta. Yang lambat dengan voltase yang tinggi. Yang merupakan pola EEG saat orang tersebut telah tertidur lelap. Selama tahap tidur ini kesadaran berkurang, selanjutnya tahap tidur ini digantikan naik menjadi tidur REM, Rapid Eye Movement, gerak mata cepat. Mulai sadar. Jadi gini, pas kita tidur, kesadaran kita tinggi itu. Yang menandai terjadinya mimpi. Maka mimpi itu memori yang benar. Ada tafsirnya. Saat orang tersebut mulai kembali ke kondisi sadar. Waktu tidurnya. Kondisinya REM. Itu syahid. Tahap keduanya naik lagi. Dicirikannya, cirinya gini. Tidur yang berupa lonjakan ritmik aktivitas EEG. Itu tahap ketiga ini, dari tahap kedua naik, terdapat sejumlah gelombang delta berfrekuensi sangat rendah dan pola kumparan masih berlangsung. Dan terakhir tahap keempat, merupakan tahap tidur yang paling dalam saat orang lain sangat sulit dibangunkan. Enggak bangun-bangun, itu kesadaran tingkat tinggi. Dari hal tadi dapat diambil kesimpulan bahwa otak manusia tetap melakukan pekerjaan yang sungguh sadar saat tubuh kita tidak sadar. Paham? Otak manusia tetap dapat merangsang kata-kata yang didengar saat tidur mau? Kalau nggak ada korin. Kalau kita tidur kita mengikuti tata aturan sunnah Rasul. Berwudu, serahkan kepada Allah waktu tidur, maka memori kesadaran kita pada puncak REM tinggi untuk bisa membantu waktu kita bermimpi kembali. Bangun kan mimpi lagi, Pak. Meskipun saat kembali terbangun kebanyakan orang tidak mengingat kata-kata yang didengar waktu tidur. Kenapa? Karena kita nggak mengkripat dalam konsep kesadaran secara Quran. Disinilah salah kaprahnya kita memahami kesadaran. Salah kaprah kita nggak selama ini menyalakan pikiran seperti terbalik. Ternyata tidur itu adalah waktu tubuh tidak sadar. Menurut awam, disitulah kesadaran tertinggi. Ya. Sesungguhnya hakikatnya menunjukkan bahwa saat tidur kesadaran manusia sepenuhnya super sadar. Tidak hilang. Namun mekanisme kesiagaan yang dimiliki sangat berkurang secara fisik dibandingkan saat manusia tidur. Disitulah perlunya tawakal. Siapkan kepada Sang Pencipta tidur, bahwa kita akan memperbaiki kesadaran kita. Manusia akan tetap mempunyai kesadaran walaupun dia koma dan pingsan sekalipun. Namun frekuensinya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang kesadarannya pulih
Itulah yang disebut bukan hilang kesadaran, namun memasuki meta sadar. Awam menyebutnya apa? Alam bawah sadar. Sebetulnya alam atas sadar, bukan alam bawah sadar. Insya Allah kita ajar besok amalan mulai sekarang. Gimana tidur kita bisa sadar, jalan-jalan ke Mekah, ngambil korma, kita tidur. Karena kalau yang dengan fisik, cahaya hanya ada di Nabi Muhammad waktu Isra. Duduk nggak? Duduk. Mau? Apalin dulu ayatnya sampai 4 tadi. Maka antum tidur 5 menit aja udah sama dengan tidur 8 jam. Tingkat memori antum waktu tidur tetap sadar. Bahkan melampaui ruang dan waktu. Pas antum tidur, antum bisa melihat Jakarta. Mau? Ya? Mau? Orang lain tidur, antum nyukil-nyukil orang nanti. Mau? Mau? Ya? Bukan pukau. Itu Quran. Begitulah potensi sesungguhnya manusia. Syaratnya satu. Tahu syaratnya? Galau itu nggak ada. Kalau ada galau, tahlil. Paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat dan ada wawasan. Walaupun anda belum sampai titik pengamalan, tapi sulit kaji ini untuk dijabarkan secara hukum syariat. Ya, agak sulit. Memang sifatnya sudah ke sifat metafisik dan sifatnya sudah di bawah meta kesadaran kita. Mudah-mudahan dirahmati Allah mimpi kita, ya. Karena kita mimpi, betul kan? Dan mimpi itu menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.